Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Prasetyono, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan identitas ini, kita perlu mendasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar, sehingga menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Tahapan yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahap yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi pada kasus 1. Penyelesaian permasalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi pada kasus 1. Murid bernama Patih tidak mengikuti KBM dan malah tiduran di UKS sampai pembelajaran berakhir tanpa memberitahukan atau minta izin kepada guru mata pelajaran. Berikut videonya. Silakan masuk. Silakan Mas Patih, silakan duduk. Mas Fatih tahu saya minta untuk hadir ke ruangan ini? Tahu Pak. Iya. Mas Fatih, tadi Pak Tri mengecek di presensi kehadiran, saya lihat Mas Fatih ada begitu. Tetapi saat saya lihat di kelas, ternyata Mas Fatih tidak ada di ruangan. Dan setelah KPM saya selesai tadi, saya kan mau menuju ke ruang BK. Nah, saya lihat kok Mas Fatih malah tiduran di UKS gitu. Ya. Nah, boleh tahu mengapa Mas Fatih malah tiduran di UKS tadi, tidak ikut KBM-nya Pak Tri? Gitu. Pak, saya buat cerita Pak. Oh, boleh, silakan. Jadi begini Pak, saya semalam membantu bapak saya sampai malam jam 2. Iya. Nah, saya masih ngantuk Pak, sampai ngantuk berat. Iya. Sampai malam sih Pak. Terus saya bangun pagi, terus masih ngantuk. Terus berangkat ke sekolah masih ngantuk dan terasa pusing. Terus saya untuk memilih istirahat ke UKS Pak. Nah, Mas Fatih, apakah yang Mas Fatih lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Nah, keyakinan kelas kita apa saja, Mas? Saling menghormati, Iya. menghargai, Iya. dan disiplin dan bertanggung jawab. Nah, Mas Fatih malah masih ingat betul itu keyakinan kelas kita. Nah, karena ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, Mas Fatih, kira-kira Mas Fatih bisa nggak nanti ke depannya itu bisa memperbaikinya? Bisa. Nah, Pak Tri memahami ya dengan kondisi yang tadi Mas Fatih sampaikan, kalau membantu dan lain sebagainya itu kan capek dan lain sebagainya, itu sebuah hal yang manusiawi yang bisa kita rasakan bersama lah, tidak hanya Mas Fatih membantu sampai larut malam.
tetapi ada kesepakatan kelas yang tadi Mas Fatih sampaikan tadi, harus menghargai. Oh, saat KBM Mas Fatih capek dan lain sebagainya, mohon izin kepada guru mata pelajaran. Boleh, saya yakin pasti diperbolehkan. Itu ya Mas Fatih. Nah, saat ini Mas Fatih, nanti ke depannya mari ya bersama-sama kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk bersama-sama melaksanakan kesepakatan kelas. Dan saya yakin Mas Fatih mau memperbaiki ini, ya kan? Iya, siap. Siap melaksanakan untuk nanti ke depannya, siap kesepakatan kelas itu dilaksanakan kembali Mas Fatih? Siap. Siap. Alhamdulillah. Nah, itu Mas Fatih. Jadi saya yakin kesepakatan kelas dibuat itu untuk kebaikan bersama, sehingga saling menghargai, saling menghormati, disiplin dalam KBM maupun di luar KBM, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu yang Mas Fatih ya, depannya akan bisa diperbaiki. Begitu Mas Fatih, nanti janji ya ke depannya ya Mas Fatih ya. Saya berjanji Pak. Oke. Tidak Janji ya, ya silakan. akan mengulangi lagi Pak. Iya. Dan mohon maaf sudah tidak mengikuti bahasanya Pak Tri, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Iya, iya Mas Fatih. Jadi maafnya saya terima Mas Fatih. Kedepannya nanti bisa diperbaiki sikapnya untuk bisa mengikuti kesepakatan kelas, dan semoga kamu menjadi orang yang sukses di masa depan. Ya, itu Mas Fatih. Terima kasih sudah hadir ketemu Pak Tri untuk mengklarifikasi untuk kenapa kamu tidak mengikuti pembelajaran Pak Tri, dan saya yakin kamu nanti kedepannya tidak akan mengulangi. Itu Mas Fatih. Silakan boleh keluar dari ruangan untuk kegiatan selanjutnya. Itu ya. Iya. Sama-sama ya. Terima kasih. Selanjutnya, penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi pada kasus kedua. Pada kasus kedua ini, murid bernama Siva tidak fokus mengikuti KBM dengan berkali-kali melihat cermin untuk memastikan penampilannya sudah baik. Berikut videonya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan duduk Mbak Siva. Minta tolong di. Terima kasih Mbak Siva, sesuai dengan tadi panggilan saya, Mbak Siva mau hadir di ruangan ini. Tahu nggak kira-kira Pak Tri mau ngapain atau Pak Tri mau menyampaikan apa? Tahu ya. Saya lihat Pak Tri itu tadi pada saat pembelajaran kita dari KBM di kelas, saya melihat kamu kok selalu pandangannya ke arah laci begitu, dan itu dilakukan beberapa kali. Saya amati lagi, kok melakukan lagi. Hanya kemudian saya lihat ternyata di laci itu ada ada cermin dia. Nah, kamu kenapa tidak fokus pada pembelajaran, tetapi malah fokus pada pada cermin ya tadi ya. Iya. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Punya kan tadi kesiangan. Oh gitu. Bangun jam 6. Jam 6 baru bangun. Terus? Nggak sempat tidur. Oh gitu. Akhirnya tergesa-gesa gitu ya masuk kelas. Tapi tadi terlambat ya? Terlambat sebetulnya. Nah, Mbak Siva tahu nggak? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita itu? Masih. Apa keyakinan dan nilai-nilai yang ada, Mbak? Bertanggung jawab, Iya. menghormati dan saling menghargai. Oh iya. Itu kesepakatan kelas kita kan ya Mbak Siva. Mbak Siva hafal kan? Nah, kira-kira Mbak Siva dengan Mbak Siva pada saat pembelajaran itu malah ngaca, membetulin kudung, berdandan seperti itu, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak ya. Iya. Nah, kedepannya kira-kira Mbak Siva bisa memperbaiki itu tidak? Memperbaiki sikapnya Mbak Siva? Bisa ya. Nah, kalau bisa Mbak Siva, keyakinan kelas itu adalah menjadi kesepakatan bersama, ya kan? Kesepakatan bersama untuk dilaksanakan bersama
untuk mencapai kebaikan bersama, ya kan? Oleh karena itu Pak Tri berharap nanti kedepannya bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, gitu ya Mbak Siva ya. Nah, ada yang mau disampaikan Mbak Siva? Saya meminta maaf kepada Pak Oh, gitu. akan mengulangi lagi. Oh, gitu. Dan siap nggak untuk kedepannya mengikuti keyakinan kelas? Siap. Mbak Siva, terima kasih. Jadi ini permintaan maafnya Mbak Siva saya terima, saya memaafkan, saya sudah maafkan, sekaligus saya meminta klarifikasi terkait dengan apa yang tadi Mbak Siva lakukan di kelas, tidak fokus KBM, dan ini malah Mbak Siva juga siap berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan melaksanakan keyakinan kelas, gitu ya Mbak Siva. Ya, nanti saya yakin kedepannya akan lebih baik. Ya, terima kasih sudah hadir di sini Mbak Siva, dan semoga nanti kedepannya kamu menjadi orang yang hebat yang bisa melaksanakan keyakinan nilai-nilai yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Begitu Mbak Siva, terima kasih sudah hadir, dan silakan boleh meninggalkan ruangan ini atau mengikuti kegiatan yang lain. Iya Mbak Siva. Setelah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid, inilah perasaan dan tanggapan murid dalam penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patih Muhammad Rapli dari kelas 12 IPA 2. Saya berterima kasih kepada Pak Tri. Saya diajak menyelesaikan masalah saya karena telah meninggalkan KBM Biologi. Saya memahami bahwa tindakan saya salah. Setelah berdiskusi dengan Pak Tri, saya akan melaksanakan keyakinan kelas dan akan mengikuti KBM dengan lebih bertanggung jawab. Terima kasih Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Julia Azariha, kelas 1254. Saya sangat senang sekali dengan cara Pak Tri membantu menyelesaikan masalah saya dalam pembelajaran, yaitu saya tidak fokus mengikuti KBM. Setelah berdiskusi dengan Pak Tri, saya sadar dan akan berusaha melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video penerapan segitiga restitusi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.